saya sebenarnya jarang-jarang itu ceramah di atas mimbar. Cuman saya lihat tadi mimbarnya ini, sepertinya saya serasi dengan mimbar ini. Kenapa saya jarang ceramah di mimbar? Karena saya masih masa pertumbuhan, jadi belum terlalu tinggi, ya, bukan pendek sebenarnya, cuma belum tinggi. Saya tanya mamaku kenapa pendek, dia bilang sarapan buah ini baru di sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama masih di pura-pura semangat ini. Saya tahu beritahu. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat ya. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan hadirnya beliau Ketua DPD Kabupaten Mamuju dan salah satu wakil pemuda putra daerah Kecamatan Sampaga yang patut kita banggakan bersama. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi sumber inspirasi bagi pemuda-pemuda yang lain untuk berkarya. Ya, saya hormati, saya muliakan hadirnya beliau Pak Kiai pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhajirin. Tadi saya dipanggil anda dulu Pak Kiai buru-buru pun atau ini masih terlalu jauh di saya ya, saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan Darul Muhajirin. Kemudian ada beliau Pak Imam Masjid Besar Purul Kuda itu, Pak Imam Masjid Maridi, kemudian seluruh bapak untuk masyarakat, orang tua saya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teristimewa kepada anak-anakku sekalian para santri. Kalau Pak Kiai tadi mengatakan bahwa mohon kisahnya ini mengingatkan ketika udah bersejarah, saya melihat anak-anak saya di bawah ini juga mengingatkan ketika saya di Bangkoso. Persis juga seperti ini suasananya, dan juga kita ada acara-acara bersama. Dan teristimewa kepada para orang tua santri, dan kebetulan saya juga orang tua santri di sini. Ada juga anak saya satu di sini yang saya didik untuk menimba pendidikan agama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, di Dadeku adena beliau berceramah, saya dengan sambutan, betul-betul terjadi apa terbalik malam ini. Tadi saya sambutan, nggak saya videokan beliau, saya lihat dia juga yang videokan saya, seperti dia balas dendam begini. Makanya saya milih juga ini malam. Karena yang mau menceramahkan sudah menceramahkan tadi tidak eko. Baru duduk di sini, ceramah juga di luar anak Isra Mi'raj. Naik lagi tadi saat cerita di sini bicara tentang Isra Mi'raj. Tidak tahu siapa yang menceramahkan malam ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sejarah Islam ada dua peristiwa besar yang sama-sama terjadi pada malam hari dan sama-sama diabadikan dalam Al-Quran. Sama-sama terjadi malam hari dan sama-sama diabadikan dalam Al-Quran. Tentu itu bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, tetapi pasti ada hikmah yang sangat besar yang harus selalu kita gali, yang harus selalu kita pahami, yang harus selalu kita pelajari.
Tahun 98 guru tak Sanusi Batu membawakan hikmah Israfil, beliau mengatakan begini, kalau kita bicara Isra Mi'raj, kedepankan iman, kebelakangkan akal, ada kesampingan akal. Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita saksikan hari ini, semakin mudah rasanya kita untuk mencerna dan memaknai peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa artinya ini? Bahwa semakin banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh manusia, akan semakin terbukti kebenaran-kebenaran Islam yang dulu dianggap tidak masuk akal dengan kemajuan teknologi semakin masuk dalam akal kita. Makanya banyak orang masuk Islam karena mereka adalah ilmuwan yang benar-benar meneliti, akhirnya menemukan kebenaran Islam yang mungkin dulu dianggap tidak masuk akal. Tetapi dengan ilmu pengetahuan dia bisa menemukan rahasia di balik ajaran Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, pertanyaannya, kenapa peristiwa itu terjadi pada malam hari? Pertama yang terjadi pada malam hari dalam peristiwa diturunkannya Al-Quran. Sekaligus pada malam itulah dilantik Rasulullah SAW menjadi nabi. Jadi beliau itu dilantik di tempat yang gelap, tidak ada listrik, dalam gua. Dia hanya berdua dilantik langsung oleh malaikat Jibril tanpa ada saksi. Dan hebatnya, karena beliau sendiri diperintahkan oleh Jibril untuk membaca SK pelantikannya, Iqra. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada malam hari seperti yang kita pernah di malam hari ini yang juga diabadikan dalam Al-Quran, peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa terjadi pada malam hari? Karena Isra Mi'raj ini adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual. Kalau kita mau melakukan perjalanan secara jasmani, isi kita yang mau melakukan perjalanan, maka idealnya kita melakukan perjalanan pada siang hari. Kenapa? Dengan melakukan perjalanan di siang hari, kita bisa menyaksikan keindahan alam semesta ini, kita bisa melihat kebesaran Allah dengan mata kepala kita. Tetapi kalau kita ingin melakukan perjalanan rohani, maka akan lebih indah perjalanan itu, lebih terasa perjalanan itu ketika perjalanan itu kita lakukan pada malam hari. Makanya lebih banyak salat di malam hari dibandingkan dengan di siang hari. Kenapa? Karena ketika kita salat di malam hari itu jauh tingkat kehusuan kita lebih tinggi dibandingkan ketika kita salat di siang hari. Ketika kita berdoa di siang hari akan jauh lebih khusyuk doa kita ketika kita berdoa di malam hari. Makanya saya sampaikan sama jamaah begini. Tadi di Dadeko, Alina beliau menyampaikan kalau mau khusyuk salat, ada tips yang disampaikan tadi. Jadi yang tidak kesana, yang nanti ditanyakan langsung ambil enamnya, kenapa tipsnya. Kalau kita sudah pakai 6 tips itu, belum bisa khusyuk salat, saya sarankan tambah satu. Apa tambahannya? Coba dibangun salat tahajud. Kalau tidak pernah menangis dalam salat, coba-coba pakai jurusnya, tipsnya tadi Pak Kiai, lakukan pada salat tahajud, insya Allah dengan sendiri akan menetes air mata. Kenapa? Kita lakukan pada malam hari suasana hening. Kenapa salat tahajud itu? Kita diperintahkan salat setelah kita tidur. Karena ketika kita tidur ibarat air sumur, itu tenang airnya, mengendap semua kotoran-kotorannya. Kita sudah tertidur, kita bangun, belum sempat dipikirkan cicilan, belum sempat kita pikirkan pekerjaan. Kita sudah berburu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau terbiasa di dalam salat tahajud, insya Allah akan khusyuk salat yang baik. Karena itu Isra Mi'raj terjadi pada malam hari, karena ini adalah perjalanan spiritual. Kemudian yang kedua,
Kenapa diabadikan dalam Al-Quran? Padahal banyak peristiwa-peristiwa lain, tetapi tidak diabadikan oleh Allah seperti diabadikannya peristiwa turunnya Al-Quran dan diabadikannya seperti turunnya perintah salat. Pertama tentu hikmah yang bisa kita ambil dari situ, seolah-olah Allah ingin mengatakan umat Islam tidak boleh melupakan dua peristiwa besar ini. Makanya malam ini diperboleh Pak Kiai untuk memperingati sama-sama. Ini peringatan. Ini sudah bisa kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan peringatan. Karena ini bukan ibadah, jadi tidak perlu dalilnya terlalu kuat. Dan biasa juga ada yang tanya, apa itu dalilnya, kenapa maulid ini, kenapa Islam ini. Ini syiar, tidak perlu kita mencari dalil terlalu kuat. Isyarat yang diberikan oleh Allah disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran, seolah-olah Allah ingin mengatakan, ingatkan kepada dirimu, ingatkan kepada generasimu peristiwa besar ini. Memang dalil itu penting, Pak, tetapi tidak semua orang punya kapasitas bicara kami. Mungkin kalau Pak Kiai Ridwan ini sebagai pimpinan pesantren ditanya tadi mungkin bisa dijawab. Tapi kalau kita di masyarakat umum ditanya tadi pasti pusing. Saya saja Pak, 10 tahun asli dari pesantren Mangkoso. Saya kuliah di sana hukum Islam 4 tahun lebih. Di S2 juga saya ambil hukum Islam. Tapi kalau ditanya Kak Nali masih sedikit pusing. Karena itu apa dalilnya kita sebagai umat Islam secara umum, mereka pegawai di urutan ajaran di urutan. Ada ulama yang melakukan itu dari kita. Karena kenapa? Ulama kita berusaha asal desainnya berusaha global di Mangkoso, kalau dilakukan itu berarti ada dalilnya. Makanya kita katakan Imam Syafi'i mengatakan kenapa? Karena mereka pasti sudah memahami dalilnya, lalu dia lakukan, maka kita bisa mengikut kepada ulama-ulama ini. Yang kedua, kenapa diabadikan dalam Al-Quran? Karena inilah kunci keselamatan sesungguhnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah, itu adalah peta dunia, peta untuk mengarungi perjalanan hidup kita yang singkat di dunia ini. Dunia ini sebenarnya kecil, tetapi pengaruhnya sangat besar. Makanya Nabi ketika Isra'nya itu salah satu peristiwa disaksikan kita dalam dia diikuti oleh sosok perempuan yang sudah tua, tetapi make up-nya luar biasa. Ini gambaran bahwa dunia ini semakin tua, semakin godaannya semakin berat. Dulu yang mungkin hari ini yang seusia saya 40 tahun ke atas, kita mungkin kenal anak kertas berwarna yang harum itu. Tapi 30-40 tahun ke bawah, pada 30 tahun tidak kenal lagi kertas berwarna yang harum-harum itu, tetapi digantikan oleh HP. Tetapi godaannya lebih berat. Makanya dulu guru saya mengatakan begini, dulu kalau anak kita sudah masuk ke dalam rumah kita, lalu rumah itu dikunci, apalagi anak kita sudah masuk di kamar, dikunci kamar kita, alam menyenangkan. Tapi hari ini anak tak masuk ke dalam rumah, dikunci pintu rumah tak, dikunci kamar tak, begitu itu aman anak. Kenapa? Ini pengaruhnya dunia ini masih ada namanya HP sekarang, itu luar biasa godaannya. Maka Nabi pernah mengatakan begini, la akamu alaikum dunia, walakin akamu alaikum iman. Saya tidak khawatir tentang dunia, kenapa? Nabi sudah tahu dunia ini nanti semakin hebat, semakin canggih. Tetapi apa kata Nabi? Walakin akamu alaikum iman. Dan saya takutnya kata Nabi, imanmu semakin merosot, semakin hebat capaian dunia, tetapi semakin turun iman. Maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai peta petunjuk bagi kita. Kalau mau bahagia rumah tangga, ikuti petunjuk Al-Quran. Kalau mau hidup dalam kehidupan masyarakat kontra, ikuti petunjuk Al-Quran. Dan bila itu di sana orang Amerika tidak mengikuti Al-Quran, bisa pergi bahagia. Itu bahagia semua. Mungkin bahagia dalam pandangan kita di dunia, tetapi belum ada jaminan di akhirat. Tapi kalau Al-Quran kita ikuti, insya Allah di akhirat terjamin bahagia rumah tangga. Makanya saya sering saksikan itu kalau orang menikah selalu Al-Quran sebagai mahar. Ada
berangkat dalam sholat. Sebenarnya pesan moralnya orang tua kita ini mengatakan kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan curhat di HP, tapi curhat di atas senjata. Kalau dalam perasaan ambil Al-Quran mengaji, itu sebenarnya pesan moralnya orang tua kita. Cuma terkadang disyaratkan sebagai mama tidak boleh dibaca, nanti mama dibaca dengan kurmahannya. Makanya Al-Quran diturunkan pada malam hari itu sebagai petunjuk bagi kita. Yang kedua, kenapa salat ini begitu penting diturunkan pada malam hari, bahkan dijemput langsung oleh Rasulullah, karena salat inilah kunci segala kebaikan. Coba kita lihat dulu bagaimana makna salat itu apa. Salat itu adalah kunci kebaikan. Kalau salat ini benar-benar kita lakukan dengan baik, maka kebaikan salat itu tidak hanya kita rasakan, tetapi juga akan dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Makanya pesan dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan meskipun kau mencuri, meskipun kau main judi, tetaplah jaga sembahyangnya. Kan biasa ada orang bilang percuma itu sembahyang, Pak Boto. Tapi belum tak mengatakan walaupun kau bohong sembahyang ini. Masalah kenapa? Dengan sholat itu mungkin perlahan kita akan kembali ke jalan yang benar. Kalau itu matematika minimal impas. Kok Pak Boto tidak pernah sembahyang di sisi negara yang dia harapkan. Bagaimana maknanya salat yang tahu khair? Kalau bicara salat ini orang kan banyak peristiwa disaksikan oleh Nabi. Banyak macam-macam diperlihatkan di dunia bumi ayat tidak tadi dibacakan oleh kita di dunia bumi ayat tidak. Ternyata kalau kita maknai sholat ini, semua yang disaksikan Nabi ketika Isra itu ada dalam sholat. Makanya kalau orang kita dulu yang mengatakan ada istilah yang ditambuhkan supaya terbentuk. Ini kalau kita maknai itu ada dua maknanya. Ada makna lahiriahnya, atau ada makna syariatnya, ada makna hakikatnya. Bagaimana makna syariatnya? Yang dimaksud dengan janda terluka memang betul-betul selalu memperbangunnya. Setiap akan duduknya berurut lagi. Itu makna syariatnya. Dan itu yang dipraktikkan oleh Bilal. Bilal setiap akan duduknya berurut lagi. Setiap sudah berurut, salat sunat 2 rakaat. Jadi yang namanya wudhu yang tidak pernah putus itu bukan berarti tidak mau batal wudhunya. Akhirnya mau buang angin katakan terus, karena tidak mau batal wudhunya sampai biru mukanya kami, tidak mau buang angin. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kalau batal silahkan batal, tapi itu tidak berbangun lagi setelah batal wudhu. Dan itu bukan Bilal. Lalu apa yang terjadi dengan Bilal? Dipanggil oleh Nabi Bilal, ini dulu. Ditanya oleh Nabi, apa pertanyaan Nabi? Bilal, ma'aja min amal minka. Apa itu amalmu? Apa amal istimewa yang kau lakukan itu? Dia bilang tidak ada ya Rasulullah. Dia bilang tidak, pasti ada amalmu yang istimewa. Kenapa? Lah kalau saya itu masih menceritakan di kerjanya, saya dengar betul itu suara hatiku dalam surga. Artinya Bilal pasti masuk surga. Kenapa suara hati sudah ada di sana? Apa itu yang kau lakukan Bilal? Bilal mengatakan, yang saya lakukan hanya selalu berurut, maka berurut lagi, maka berurut lagi. Ini mungkin perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Cuma memang ya susah bukan duduknya yang berat, istimewanya yang berat. Ini ada santri anak-anakku sekalian boleh praktekkan ini selalu berurut. Kita ini terkadang ini yang kadang kita kurang padahal luar biasa manfaatnya. Tetapi inilah istiqamahnya orang. Makanya ketika Nabi SAW itu Nabi mencium aroma yang sangat harum. Tidak pernah Nabi itu waktunya itu tidak pernah lepas di barat. Bahkan ketika Nabi lewat itu 3 km itu masih terasa aroma waktunya. Tapi ketika Isra Mi'raj beliau mencium aroma yang sangat harum, tidak pernah dicium aromanya itu. Pertanyaan, Jibril, bau apa itu? Itulah baunya masita. Siapa itu masita? Orang yang istiqamah mempertahankan akidahnya, walaupun dia menjadi tukang sisirnya pembantunya Fir'aun. Artinya apa? Orang yang istiqamah
termasuk istiqomah dalam menjaga hubungan, insya Allah nanti itulah termasuk orang-orang yang dalam kelompoknya masih tahu. Sebenarnya yang berat dalam ibadah memang istiqamahnya. Makanya orang yang istiqamah itu tinggi balasannya, surga balasannya. Tadi saya dari itu ngobrol dengan beliau, beliau mengatakan yang berat itu kalau kita mengelola yayasan, kalau pesantren itu istiqamahnya bagaimana mempertahankan itu. Bukan memulainya yang berat, atau yang berat itu bagaimana tetap istiqamah mempertahankan. Sama dan iman membaca Al-Quran itu tidak berat. Buktinya membaca Al-Quran tidak berat. Kalau orang-orang pertama kamu membaca Al-Quran, tapi kenapa setelah keluar Ramadan jarang-jarang yang bisa tamatkan Al-Quran istiqomahnya baru bukan baca Al-Quran sama kan itu yang berat bukan menurutnya, yang berat adalah istiqomahnya. Salat duha itu dua rakaat selesai, tetapi yang berat adalah istiqomahnya. Dan orang istiqomah itu yang diberikan istiqomah termasuk masih tak istiqomah mempertahankan ajarannya. Nah, kemudian makna lain dari terbuka supaya tak tertutup. Artinya benar-benar dia mengamalkan dalam kehidupannya pesan-pesan yang ada dalam perintah itu. Kita diperintahkan mencuci tangan. Apa maknanya? Allah berpesan, jangan sampai kau kotori tanganmu sepanjang hari dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jangan kau kotori tanganmu dengan mengambil hak orang lain. Jangan kau kotori tanganmu dengan menyakiti orang lain. Kalau ini bisa kita pesan orang yang ada dalam hidup kita mampu laksanakan, insya Allah kita akan termasuk nanti menginginkan banyak nanti golongan-golongan yang dilihat oleh Rasulullah ketika di saat kita berkumur-kumur pesan orangnya, jangan sampai kau menyakiti orang lain dengan lisanmu. Ini Pak, bicara lisan itu luar biasa, bahwa ternyata dalam ilmu neuroscience itu ternyata laki-laki itu bisa menghabiskan 10.000 sampai 10.000 kata dalam satu hari. Itu laki-laki. Kalau perempuan bisa menghabiskan 20.000 sampai 25.000 kata dalam satu hari. Dan inilah salah satu diperingatkan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Ada orang digunting lidahnya. Kenapa? Tidak bisa mengontrol lisannya, menjelek-jelekkan orang lain, merusak nama orang lain, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Karena memang luar biasa lisan ini. Bayangkan kalau satu hari keluar 10.000 bagi laki-laki, 25.000 bagi perempuan, kali para pemurtad. Kalau baik yang keluar, insya Allah baik nanti kita dapat. Tapi kalau dalam satu hari 10.000, 25.000 kata yang menyakitkan, yang mengandung dosa, kali berapa umur kira-kira berapa itu pertanggungjawab dari dunia. Makanya itu digunting lidahnya, diperhatikan Nabi. Dia bilang tadi siapa itu juga digunting lidahnya, itu orang yang tidak bisa mengontrol lisannya menggigit orang lain. Ini terkandung dalam ini berusaha tahu di mulutnya. Begitu seterusnya dan seterusnya, selalu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena itu makna terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu bagaimana kita bisa mengambil pembelajaran dan ibadah perintah salat ini. Karena ketika ini salat ini bisa kita pakai dalam kehidupan kita, insya Allah akan menjadi orang yang selalu memberi manfaat, menebarkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saya lihat sudah hampir setengah jam. Tadi beliau hanya 20 menit lebih. Jadi kalau saya terlalu panjang mungkin melanggar saya juga. Tapi saya akan tambahkan sedikit supaya saya tadi ini Isra dan Mi'raj. Jadi ada perjalanan daratan, ada perjalanan dari daratan ke langit ke sekitar bumi. Nah itu sebenarnya kalau bicara Isra dan Mi'raj banyak sekali yang bisa kita sampaikan ke sekitar. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ada satu pemandangan yang disaksikan oleh laki-laki. Di situ ada sekelompok orang yang menanam. Begitu dia tanam, tumbuh berbuah, semakin dipetik semakin bagus kualitas buahnya. Semakin dipetik semakin bagus kualitas buahnya. Jibril, Nabi Muhammad dia Jibril, siapa itu? Kelompok tanya dari mana itu? Kenapa hebat sekali? Dia bilang mereka Jibril itu kelompok tani dari Madini. Kenapa bisa ya Rasulullah? Dia Jibril, kenapa bisa siapa itu? Dia bilang itulah orang Madini yang rajin berjuang di jalan Allah, baik dengan pikirannya, baik dengan harta bendanya, baik dengan tenaganya, memberi manfaat ke jalan agama Allah. Jadi nanti ini mungkin nanti yang memimpin nanti di sana itu kelompok tani mungkin
Pak Kiai Mustasriban nanti. Beliau ini menyisihkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk membentuk generasi kita penerus agama kita. Dan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan pondok pesantren ini, 1 rupiah watak masuk di sini, insya Allah itu dari pertama dimungkin nanti dari kemudian. 1 batu bata kita masukkan di pondok ini akan menjadi saksi hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita termasuk orang yang tulus serta dalam membangun agama Allah. Kenapa dalam Al-Quran begini? Dalam agama Islam begini? Pada dasarnya teknologi itu semua binatang ketika dia menghisap itu akan dilebur menjadi tanah kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ada 10 kelompok binatang itu tidak dilebur menjadi tanah, tetapi mereka langsung dimasukkan ke dalam surga dalam bentuk semula dari dunia. Ada kita kenal anjing Ashabul Kahfi, ada buku-bukunya dari Sulaiman, ada untanya Nabi Uzair dan lain sebagainya. Kenapa mereka masuk surga? Mereka adalah binatang. Karena ternyata mereka itu serta dalam dakwah agama, menegakkan agama Allah. Dia hanya ikut. Itu anjing Ashabul Kahfi hanya ikut kepada tuannya. Tapi turut serta dalam rangka membangun agama Allah dimasukkan ke dalam surga. Kalau binatang saja, anjing yang di dunia ini adalah lagi seorang diberikan ganjaran begitu besar oleh Allah karena turut serta dalam syiar agama Allah, maka insya Allah jauh lebih besar imbalan yang kita peroleh ketika kita turut serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan agama seperti ini. Maka insya Allah akan termasuk di golongannya nanti yang kelompok yang membuat Rasulullah SAW. Saya kira saya tidak berpanjang lebar karena saya ini sudah beberapa malam selalu tengah malam sampai ke rumah dan Isra Miraj. Tapi juga nikmatnya perjalanan malam karena urusan agama memang ada kebahagiaan tersendiri. Apalagi mungkin ada di antara kita sudah capek, panitia kerja besok mau kerja lagi. Ya, kalau lama ceramah lama-lama tidak masuk ke ceramah, kenapa jengkel di perasaan Anda? Ya. Makanya kan ada penceramah seperti ada penceramah masuk neraka, tukang ojek masuk surga. Padahal dia kan dia minimal dua-duanya masuk surga. Ini penceramahnya masuk neraka. Jadi ini tukang ojek kali ustaz, kenapa lagi di neraka itu punya? Nah di dunia kita selalu ceramahnya. Ternyata dicari masalahnya. Ini terus selesai kalau ceramah atau lama. Saking lamanya ceramah orang tidur. Nah orang tidur itu lupa kepada Allah. Jadi gara-gara ini ustaz, orang tidur lupa kepada Allah gara-gara dia mengantar orang lupa kepada Allah. Nah itu adalah maksudnya aku kalau ustaz. Jadi kalau kita mulai kenapa bisa masuk surga? Karena itu juga ustaz. Karena dulu saya pembalap. Siapapun yang kubonceng pasti ingat kepada Allah. Astagfirullah, banyak, tetapi orang bonceng. Semua orang bonceng ingat kepada Allah karena dia membuat orang ingat kepada Allah yang masuk surga. Tapi mohon maaf sebenarnya yang bawa kendaraan jangan diikuti. Jangan sampai biar di mamanya supaya masuk surga. Bukan masuk surga, masuk bot. Ada cerita dulu anak monyet sebagai penutup. Ya. Ibu-ibu saya mau tanya ibu pernah lihat monyet? Tidak menyakitkan. Ibu pernah lihat monyet ibu? Punya tingkat. Ibu pernah lihat monyet? Apa itu? Kalau anak-anak santri saya tanya, adik-adik pernah lihat monyet? Semangat. Cuma ya, di belum pernah jadi saya tidak lihat apa maksudnya. Jadi ada ceritanya anak monyet. Itu anak monyet dulu di pematang sawah. Dulu tiba-tiba ada belalang terbang dari sebelah kanan. Lupa ini monyet tangkap ini belalang disimpan di kalepa sebelah kiri. Belum sempat dimakan ini belalang yang dia jepit di kalepanya, ada yang terbang dari sebelah kanan, ada dari sebelah kiri. Ya lupa ditangkap pada tangan kiri. Nah tangkap ini, lepas yang di sini. Nah simpan lagi di sini. Dasar monyet, simpan di sini. Belum sempat dimakan ini belalang, ada yang terbang dari sebelah kiri dan sebelah kanan.
rumput ditangkap pakai dua tangan, tersangkut kakinya di belakang, tidak bisa ditangkap punya 2 ekor. Kira-kira berapa belalainya ini monyet? Ada kali tertangkap. Berapa belalainya monyet? Berapa? Lepas dekada. Apa artinya? Tadi anak-anak kita dua bicara tentang Isra Miraj. Tadi Pak Kepala DPR juga bicara tentang Isra Miraj. Pak Kiai juga bicara Isra Miraj. Ananda kita di sini bicara Isra Miraj. Saya juga bicara Isra Miraj. Kalau ternyata lepas semua, tidak ada yang kita bawa pulang, kira-kira seperti apa? Bukan saya bilang. Tidak bilang kak saya, tadi tersinggung, terkali-kali saya dari sini, terkali-kali saya bilang begitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.